Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lanjutan dari yang sebelumnya ya. Ini video yang ketiga. Di sini Bapak ingin menambahkan ya contoh soal ya, soal untuk materi bangun bangun ruang sisi datar ya. Untuk dua video sebelumnya mungkin ada area yang kepotong ataupun tidak jelas ya gambarnya ya. Semoga yang ketiga ini lebih jelas ya, karena dicoba untuk ganti perangkatnya ya, semoga jelas ya. Oke, di sini nanti ada sekitar 6 soal ya, 6 soal yang akan kita bahas bersama. Oke, kita mulai dari nomor pertama ya. Soal nomor pertama ini Bapak ambil dari buku yang kalian punya di rumah ya, buku matematika semester 2B ya, dari Erlangga untuk kelas 8 ya. Oke, Bapak buka di soal latihan tentang penerapan ya, tentang penerapan luas dan volume di halaman 147 ya. Kalau antum mau buka di latihan 8 halaman 147. Oke, nomor pertama yang Bapak ambil adalah di sini di bukunya nomor 5 ya. Oke, halaman 147 ya. Oke, nomor 5 ya, soal nomor 5. Sebuah lilin berbentuk balok ya, berukuran 3x8 cm. Berapa lama lilin tersebut akan terbakar habis jika 1 cm persegi meter kubik lilin dapat terbakar habis selama 3 menit. Nah, oke. Lilin bentuknya balok ya, berukuran 3x3x8 ya. Mungkin bisa digambar ya. 3x3x8, jadi seperti balok berdiri seperti ini ya. Ini lilin 3x3x8. Oke. Nah, lilin tersebut akan terbakar habis jika berapa lama lilin tersebut akan terbakar habis jika setiap 1 meter kubik lilin dia butuh waktu 3 menit. Maka ini urusannya dengan volume ya.
Nih, ada clue-nya di sini 1 cm kubik. Berarti kita urusannya dengan volume. Begitu kita cari tahu dulu volume dari lilin ini ya. Volumenya adalah di sini ada ukurannya, panjang kali lebar kali tinggi ya. 3 kali 3 kali 8. 9 kali 8 berapa? 78 cm kubik. Itu 8 cm kubik. Nah, berikutnya berapa lama waktunya ya? Waktu yang dibutuhkan 1 cm kubiknya 3 menit. Berarti waktunya adalah 78 ya, dikalikan 3. Berapa ini? 210 ditambah 24. Jadi 254. Apa waktu ya? 254 menit. Nah, kalau dijadiin jam kira-kira berapa? 1 jamnya 60 menit, berarti sekitar ini 240, berarti 4 jam. Sisanya 14 menit ya. Oke. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 4 jam 14 menit ya. Atau bisa menjawab 254 menit cukup ya. Berikutnya soal nomor 2. Ini soal berikutnya, ini bawain di soal nomor 6. Masih di halaman 147. Ya. Soal nomor 6. Bisa antum lihat ya. Di buku itu ada gambarnya, gambar kolam renang ya. Afan, senggol kameranya ya. Bisa lihat ya, ini nomor 6 ya. Sebuah kolam renang berukuran panjang 30 meter, lebarnya 8 dan kedalamannya 2. Kolam renang itu dikuras sampai airnya habis, kemudian diisi air kembali menggunakan mesin pompa dengan debitnya 50 liter per detik. Hitunglah volume kolam yang A itu, yang B nya lama waktu mengisi air ya. Oke, kita lihat soalnya ya. Oke, di papan apa langsung ke, nggak nulis soalnya lagi ya. Berenang. Oke, jadi kolam ya, ukurannya ya berapa? 20 kali ini panjangnya, lebarnya 8 dan kedalaman itu sebagai pengganti tingginya kalau dalam balok ya, jadi 2. Oke. Nah, kolam renang itu dikuras habis airnya. Nah, terus diisi kembali menggunakan mesin dengan debit ya, debit pengisian. Nah, itu 50 liter per detik. Ini satunya meter ya. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah A, volume kolam, yang B, lama waktu pengisian. Nah, oke. Kita mulai yang pertama ya, volume. Nah, volume rumusnya ini balok ya, jadi panjang
lebar kali tinggi. 20 kali 8 kali 2 berapa? 160 kali 2 160 kali 2 jadinya 320 meter kubik ya, itu volumenya. Sedangkan yang ditanyakan berikutnya adalah bentar. Sedangkan yang berikutnya adalah lama waktu pengisiannya. Nah, di sini debitnya 50 liter per detik, berarti pengisiannya itu kecepatannya 50 liter per detik. Nah, kita punya volume sekian, berarti yang harus diisi sekian banyak. Nah, tapi ini satuannya masih meter kubik. Nah, kita ubah dulu menjadi liter. Liter itu sama aja dengan desimeter kubik ya. Sama dengan desimeter kubik. Nah, desimeter kubik di liter ya. Jadi ini berapa? Kalau di tangga turun 1 ya, berarti karena ini pangkatnya 3 berarti dikalikan dengan 1000 ya. Jadi 320.000 desimeter kubik. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan adalah volumenya dibagi dengan debitnya, berarti 320.000 ya. Ini kan liter ya per 50. Nah, jadi ini coret 320 dibagi 5 itu dapat 64 ya. Maka waktunya kan 15 detik. Nah, tadi kan detik ya, detik. Maka jika diubah ya, bisa untuk ubah nanti ke dalam bentuk jam ya atau menit ya, sekitar 1 jam lebih ya, 46 sampai 47 menit itu ya, sekitar itu ya, lebih tepatnya 6.400 detik. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya kita sebentar ya. Nomor berikutnya kita ada soal, Bapak ambil dari soal UN ya. Mulai dari nomor UN. Sebentar, tadi nomor. Nah, ini soalnya, ini Bapak tulis saja nggak apa-apa. Nah. Soalnya di UN SMP tahun 1998 ya, lama banget ini ya. Mungkin antum belum lahir ya. Ini soalnya panjang dan lebar balok 7 dan 5 cm ya. Terus jumlah panjang rusuk. Nah, jumlah panjang rusuk balok tersebut
sama dengan jumlah panjang rusuk-rusuk bus yang volumenya itu 125 cm kubik. Nah, pertanyaannya adalah volume balok. Nah, coba kita baca. Panjang dan lebar sebuah balok itu 7 dan 5 cm. Itu panjang dan lebarnya. Terus ternyata jumlah panjang rusuk-rusuk balok semuanya itu ya, itu sama dengan jumlah panjangnya ya. Itu sama dengan jumlah panjang rusuk-rusuk kubus yang volumenya 125 cm kubik. Nah, nanti yang ditanyakan adalah volume balok. Oke. Jadi arahnya nanti kita cari tahu dulu rusuk dari kubus ya. Udah ada modalnya. Nanti setelah ketemu rusuknya, rusuk dari kubus, kita jumlahkan semua rusuk kubusnya. Nah, itu akan sama dengan jumlah rusuk pada balok. Nah, nanti di situ diketahui apa namanya tingginya ya, yang belum ada tingginya, baru kita mencari baloknya. Oke ya, volume kubusnya itu kan 125 cm kubik ya. Volume kubus itu rumusnya S pangkat 3 125. Nah, maka S itu akar pangkat 3 dari 125 5 ya. Nah, ketemu S-nya 5. Nah, sekarang rusuk kubus itu jumlahnya berapa? Anda bisa gambar ya. Kubus ada berapa? Alasnya 4, tutupnya 4, yang berdiri 4, berarti ada 12. Jadi jumlah panjang rusuk kubus itu 12 kali S. Jadi berapa? 12 kali 5 60 ya. 60 cm. Nah, terus di sini untuk balok, yang baloknya. Nah, yang balok, nah, ini sisi panjang, ini lebar, ini tinggi. Nah, ada 4 rusuk panjang, terus ya, jumlah panjang rusuk itu ada 4 rusuk panjang ditambah 4 rusuk lebar ditambah 4 rusuk tinggi ya. Berarti nanti 4 kali panjangnya udah ada 7, lebarnya udah ada 5. Nah, berarti 4 kali 7 ditambah 4 kali 5 ditambah 4 rusuk tinggi. Nah, ini 28 ditambah 20 ditambah, nah di sini jadi 48 ditambah 4 T. Nah, tadi diketahui ya, rusuk kubus balok sama rusuk kubus jumlah panjangnya sama, maka kedua ini adalah sama. Jadi bisa kita tulis 48 ditambah ya 40, goyang-goyang, 48 ditambah 4T sama dengan 60. Nah, 4T, nah ini kita pindah ke kanan ya. Ini positif jadi negatif ya. 4T itu sama dengan berapa ini? 12. Berarti tingginya adalah 12 bagi 4. Berapa? 3.
ketemu tingginya 3, panjangnya 7, lebarnya 5, tingginya 3. Maka kita bisa mencari volume di sini ya. Volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 7 dikali 5 kali 3. 35 kali 3 berapa? 90 tambah 15 berarti 105. Satuannya jangan lupa cm. Oke, saya nomor 4. Saya ambilkan dari soal di halaman 140. Mana penghapusnya? Oke, tisu. Nah, seperti biasa bisa untuk bila mau mencatat silahkan di pause, dicatat ya. Semoga ke videonya kelihatan. Oke, nomor 8. Ini halaman 147 gitu ya. Nah, nomor 8. Oke, nomor 8. Jadi ada sebuah bejana ya. Nah, untuk bahasa bejana udah sering lihat ya, atau sering dengar mungkin di pelajaran fisika ya. Oke, ada sebuah bejana ya. Bapak tunjukin soalnya dulu ya. Ini soalnya yang atas ini ada sebuah bejana diisi dengan air ya. Diisi dengan air sampai ketinggian tertentu. Nah, terus dimasukkan sebuah logam ya. Logamnya berbentuk kubus ya. Ini soalnya di bawah. Sebuah benda logam berbentuk kubus dimasukkan ke dalam bejana balok yang berisi air sehingga benda tersebut tenggelam dan permukaan air menjadi naik. Ini gambarannya. Jadi jika panjang rusuk benda logamnya 3 cm ya, jadi ukuran rusuk kubusnya itu 3 cm, dan ukuran bejananya atau tempatnya itu 6 kali 5 cm, itu ukuran alasnya itu saja ya. Hitunglah tinggi air yang naik ya. Hitunglah tinggi air yang naik. Oke. Jadi ini ada air. Air ya. Nah, terus ada, setelah itu dia dimasukin ya. Ini apa gambarnya mungkin berbeda ya. Nah, tempatnya. Nah, airnya naik. Di sini udah ada kubusnya tadi. Nah, airnya naik. Nah, oke. Ukuran kubusnya itu S-nya 3 cm. Nah, sedangkan ukuran bejananya itu alasnya 6 cm kali 5 cm ya. Oke. Nah, sekarang berarti yang perlu kita cari tahu dulu adalah volume dari kubusnya. Kenapa? Perhatikan. Jika ini sebuah air dalam wadah, terus diisi sebuah benda, maka itu otomatis airnya akan naik. Airnya naik itu sebesar apa?
sebesar volume dari benda yang masuk ke dalam air. Nah, di sini volume benda yang masuk ke ini adalah volume kubus karena bendanya berbentuk kubus. Nah, nanti yang ditanyakan adalah tinggi air yang naik. Nah, tinggi air yang naik. Jadi tinggi air yang naik nanti dipengaruhi dari volume kubus. Tetapi tinggi air yang naik juga dipengaruhi oleh berapa luas dari alas bejana, ya. Oke, berarti mencari tinggi air yang naik itu sama saja nanti adalah mencari berapa tinggi air yang naik pada bejana ini, ya. Oke, kita cari dulu ya volume kubusnya itu adalah 3 terus rumusnya S pangkat 3. Jadi 3 pangkat berapa? 3 per 3 9 per 3 27 ya cm kubik. Ya, ini volume kubusnya. Berarti volume air yang naik pun segini apa? Yang ke angka sekian ya. Nah, tapi yang katakan adalah tinggi air yang naik. Itu maksudnya dalam bejana itu berapa senti. Nah, bejana ini dari lihat alasnya udah kelihatan 6 kali 5, berarti dia persegi panjang, berarti dia balok. Maka volume kubus ini itu harus sama dengan volume balok. Ya, berarti gimana penjelasannya? Oke. Volume kubusnya itu harus sama dengan panjang kali lebar ya volume balok ya volume balok. Volume balok ini mau pakai di air ya, maksudnya air karena dia airnya berada di bejana yang bentuknya balok. Ini 27. Nah, volume balok itu panjang lebar kali tinggi. Nah, tinggi ini itu adalah tinggi air yang naik gitu ya. Oke, 27 sama dengan panjang kali lebarnya 6 kali 5 kali tinggi. Jadi 27 adalah 30 T, 30 kali tinggi. Nah, pertanyaannya adalah T-nya. Nah, berapa yang naik? Berarti 27 bagi 30. T-nya adalah, nah, silahkan dicari bagaimana caranya. Ya, kalau mau mungkin bisa seperti ini ya. 27 oke. 27 kali 1. Nah, yang ini 3. Nah, jadi ya ini apa sesuai pengalaman antum ya, ini jadinya 9, jadinya 9 per 10. Jadi 9 per 10 itu sama aja 0,9 cm. Jadi tinggi air yang naik pada bejana itu adalah setinggi 0,9 cm ya. Oke, lanjut. Itu soal yang keempat, di situ nomor 8. Sekarang kita ambil lagi dari buku ya. Kali ini halaman sebelumnya 141 sebentar ya. Oke, 141. Oke, ini di halaman 141 ya. Nomornya nomor 13. Jadi ada sebuah, digambarkan saja, ada sebuah kubus. Sebuah kubus.
dua kubus ya, dengan panjang rusuknya 9. Oke. Nah, di sini ternyata ada sebuah limas ya, yang berada di dalam kubus. Nah, oke, ini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Ini F ya, G, H. Nah, ini titik T nya, puncaknya. Oke. Nah, perhatikan 5 segitiga ini masih segitiga ya, T, B, C, D ya, masih segitiga T, B, C, D. Bisa lihat ya, T, B, C, D. Yang ditanyakan adalah A itu volume limas. Langsung aja, yang ditanyakan adalah volume berapa. Nah, mungkin kalau untuk perhatikan gambarnya, perhatikan titik T ini, titik puncaknya itu adalah titik di tengah-tengah tutupnya ya. Nah, yang mana dia adalah titik tengah dari perpotongan dua diagonal bidang ya di bagian atap. Oke, pastinya tengah-tengah. Dia T-nya menuju titik D dan T-nya juga menuju titik B. Di mana titik garis BD ini adalah diagonal bidang pada alas ya, bidang pada alas. Terus titik T-nya ditarik dengan titik C. Nah, oke, ini ditanyakan volume. Volume itu rumusnya adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Oke, perhatikan. Kita mulai dari alasnya. Alasnya ada ini ya. Ini alasnya. Nah, alasnya itu berbentuk segitiga. Segitiga apa di situ? Segitiga siku. Perhatikan ini, karena ini adalah kubus. Maka setiap di sini, setiap sudutnya adalah siku. Maka garis BCD, aku gambarkan di sini ya, terpisah ya. Garis, mungkin mau gambarkan terpisah, jadinya seperti ini ya. Ya, nanti mulai bingung. Nah, di sini ya, di sini yang C di sini itu adalah siku. Sini yang 9, ini siku. Yang sisi sana, sisi DC juga 9 ya. Maka untuk segitiga siku luasnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya yang 9, tingginya yang sama, juga 9 sama. Maka nanti sepertiga 9 kali 9 ya. Oke, bisa dipahami nggak ya? Jadi ini kalau Anda lihat, BC itu adalah mungkin sebagai alas, yang CD sebagai tinggi. Ini segitiga siku ya. Kalau kita menghitung luas pada segitiga siku adalah kita nggak perlu mencari sisi miringnya, cukup sisi tegaknya ya. Berarti yang 9 sama yang 9 kali 9 bagi 2, jangan lupa ya, karena dia segitiga. Nah, sekarang tingginya yang mana tingginya? Ya tingginya gini nih. Nah, tinggi T, titik T ke tengah ini itu di sini. Perhatikan, kalau antum di sini bingung, perhatikan ke gambar kubusnya. T ke bawah, T itu kan nyentuh atap ya. T itu tegak lurus ke alas, itu berarti sama arti panjangnya dengan ini rusuk yang berdiri. Rusuk yang berdiri berapa? Sama 9, karena dia kubus. Maka tingginya adalah 9. Oke, tinggal kita eksekusi. Ini 3,
berarti sekitar ini berapa? 27 dikali 9 per 2 berarti 121,5 ya sentimeter kubik ya. Oke, sentimeter kubik. Nah, bisa ya, jadi jangan terlalu bingung dengan gambarnya, tapi harus diteliti satu per satu. Oke, kita lanjut di nomor terakhir ya. Terakhir sekarang tentang prisma. Bentar, soalnya nah ini soal prisma yang sudah apa ya, kemarin di kelas 9 itu soal TO, terus soal UN tahun sekian itu ada soal-soal begini ya. Ini Bapak ambil dari soal UN SMP tahun 2004 ya, mungkin antum belum ada ya, 2004. Oke, gambarnya mungkin Bapak tunjukin dulu gambarnya, kelihatan tidak? Itu ya. Jadi dia bentuknya adalah prisma yang tiduran, prismanya tiduran. Oke, dia adalah kolam renang yang berukuran panjang 50, lebarnya 16 meter, kedalaman airnya pada ujung yang dangkal 1 meter, yang dalamnya 3 meter, seperti pada gambar ya, gambar di atas maksudnya. Volume air di dalam kolam adalah ini prisma ya, prisma bisa dilihat ini adalah prisma apa bentuknya? Prisma sisi alasnya yang mana? Itu adalah trapesium ya. Oke, digambarkan sekilas ya, kalau gambarkan jadi seperti ini ya. Nah, ya seperti itu ya. Oke, yang ini 1 meter, yang lebarnya 16 meter, panjangnya ini 50 meter, sedangkan yang di dalamnya itu 3 meter. Berarti ini turun ya. Nah, volume airnya, nah oke, dia adalah bentuknya apa? Prisma apa? Melihat alasan ini enggak, yang sama adalah yang sebelah sini dan yang sebelah sana. Iya, kalau lihat dari kanan mau kiri, berarti dia prisma apa itu bentuknya? Trapesium. Nah, oke, berarti volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Nah, oke, sebelum luas alas kali tinggi, sekarang ke trapesiumnya terlebih dahulu ya. Trapesiumnya itu ukurannya ada semua belum? Nah ini ya, 3 meter, ini 1 meter, ini 50 meter. Jadi kalau dilihat trapesiumnya itu bentuknya seperti ini ya. Ini 3, ini 50, yang ini 1 meter ya. Nah, terus nanti yang tinggi sebagai tinggi dari apa namanya prismanya adalah yang 16 ini. Ketika antum bayangin, antum miringkan begini,
Ya, itu kan jadi trapesium, tingginya yang 16 ya. Tingginya yang 16. Ini sebagai tinggi ya. Oke. Nah, sekarang luas trapesium, rumusnya apa? Luas trapesium. Ada yang masih ingat? Nah, ini alasnya di tingginya. Rumusnya adalah, ayo, ada yang ingat? Rumusnya adalah jumlah setengah dari jumlah luas sisi sejajar ya, 1 ditambah 3, nah, dikalikan dengan tinggi limasnya 50 ya, perkalian semua dikali dengan tinggi dari trapesiumnya, ini 16. Oke, ini setengah seperempat, setengah dikalikan 4 dikali 50 di 16. Nah, ini coret sisa 2, berarti ini 100 dikali 16 berarti 1600 meter kubik ya. Atau kalau bisa dijadikan liter itu jadi berapa itu? 1.600.000 liter ya. Oke. Nah, sudah selesai. Ini soal terakhir. Ya, ini beberapa contoh. Kalau antum pengen lebih banyak contoh soal, bisa yang di buku semuanya, bisa di buku yang 2B ataupun buku yang mandiri, bisa dikerjakan latihan-latihannya, ataupun antum bisa cari di internet, banyak ya. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan. Oke, cukup sekian. Untuk berikutnya, insya Allah kita memasuki bab yang keberapa? Ini bab 9, berarti bab 10 ya, tentang statistika. Nah, oke, semoga bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.